saat ini saya berani bilang mungkin bahwa Sempak adalah peternak katrut terbesar dan terkontinu saat ini. Jumlah tepat sudah tidak tahu saya. Jadi ada yang 10 juta per ekor kan juga ada ya. Jadi burung fin itu tidak bisa dibikin price list karena nggak seperti rokok. Sempak itu artinya dalam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Banu Bimo Aribowo, owner dari Sempak Fin yang beralamat di RT 2 RW 3 Jumeneng Cilik, Margomulyo, Seyegan, Sleman. Sempak itu artinya dalam, Mas. Jadi alasan saya memberi nama Sempak itu sebetulnya sederhana. Karena mayoritas penggemar burung itu kan laki-laki. Tapi burung yang mana ini kan gitu. Sempak itu adalah tempatnya burung. Iya. Itu Masnya yang senyum-senyum pakai sempak enggak? Nih. Jadi demi Hakim saya cetak kaos. Tempat burung kita-kita. Iya, jadi tempat burung saya, tempatnya burung teman-teman semua kan di Sempak. Mungkin kalau pakai sarung ya kadang-kadang kita nggak sempakan lah gitu. Cuman intinya itulah, jadi Sempak itu tempat burung kita-kita. Saya mulai mengenal burung dari om saya itu 2013-an saat itu. Kemudian saya belajar mulai berawal dari bermain kenari. Bermain kenari beberapa tahun, kemudian saya mulai berganti saat itu ke fin singing. Saya peternak blackstrut, senger, lemon breeze sampai beberapa tahun. Walaupun saat itu juga lumayan sukses sebetulnya saya beternak itu. 2018 akhir saya mulai mengenal fin hias ini. Dulu 2018 16-an pasang saat itu 2018 akhir. Kemudian ada event IBC saat itu. Event IBC kontes menambah keyakinan saya bahwa oh ini fin hias akan tambah keren nih gitu di Indonesia gitu. Kemudian alhamdulillah diberi kemudahan, breeding saya lancar, bisa menambah kuantitas jumlahnya maupun menambah kualitas jenis burungnya saya perlengkap dan mutasi-mutasi saya perlengkap sampai akhirnya sekarang mungkin saya punya 1.200-an ekor burung dengan berbagai jenis burung maupun berbagai jenis mutasinya.
Kalau dulu saya mengawali beternak fin hias itu alasan awal itu adalah sederhananya. Praktisnya kita bisa dengan kandang kecil, hemat space gitu. Kemudian awalnya itu, kemudian yang muncul adalah oh ternyata tingkahnya lucu, warnanya bagus-bagus, variannya banyak gitu. Secara hobi kita ngelihatnya itu, tapi kalau secara profesi saya sebagai peternak, saya ngelihatnya cuan ini gitu. Itu yang menarik sekali. Jadi saat kesenangan kita terpenuhi juga kita ngelihat sebagai hobi, dan saldo kita pun cukup terpenuhi. Itu jadi udah, saya pikir lengkap sekali itu. Awalnya itu di ruang pertama yang ruang foster itu, di situ ada dulu 16 kandang cuman di situ Mas. Kemudian dari situ mulai ditempel di dinding menjadi 40 kandang aja nggak genep. Tempelannya aja bisa 45 kandang, maaf. 45 kandang tempelan bisa. Isinya cuman berapa? 20 kandang. Kemudian bertahap sampai bisa penuh satu ruangan. Satu ruangan ini pun saya perlu waktu berapa ya? 2 tahun mungkin untuk menuhi satu ruangan. Kemudian setelah satu ruangan ini penuh, 225 kandang di sini. Saya bisa menuhin ruangan sini cuman 1 tahun. 1 tahun ruangan berikutnya. Kalau di ngisi ruang depan ini yang baru di garasi cuman 1 minggu penuh itu karena burung saya udah tak banyak. Jadi salah satu jenis yang kita breeding di sini itu adalah cutthroat. Cutthroat itu African fin, kalau orang-orang Eropa biasanya menyebutnya ribbon fin gitu. Cutthroat ini saat ini saya berani bilang mungkin bahwa Sempak adalah peternak cutthroat terbesar dan terkontinu saat ini. Itu karena saya ngelihatnya kan teman-teman dulu ada yang udah pada berhasil, jadi bisa mereka, tapi cuman menjadi kebetulan menurut saya, karena dalam 1 tahun mereka cuma beranak 3-4 kali terus selesai, dan akhirnya sekarang pun mereka sudah berhenti. Alhamdulillah di sini Sempak dipermudah, itu kita bisa nyetak rutin itu cutthroat. Kalau saya ngelihat postingan dari medsos saat ini ya cuman Sempak aja yang bisa berjalan untuk, bahkan saya bilang setiap 10 hari kita panen cutthroat. Untuk jenis longtail pun sebetulnya kan yang berhasil punya banyak untuk longtail itu, cuman rata-rata belum bisa kontinu. Saat COVID 2020 ya, ini kalau boleh saya ceritakan ya, sempat saya sama istri ajak ngobrol berdua kan, istri kan WFH, kita lockdown kan, semuanya lockdown nggak boleh keluar. Saya ngobrol sama istri kan, kamu punya uang berapa? Istri jawab sekian juta. Saya punya uang sekian juta. Ini saya nggak tahu burung besok masih laku atau enggak, saya nggak tahu. Istri udah WFH, entah gajian entah enggak, udah enggak tahu kan, ngobrol. Ya udahlah, uang kita buat, kalau cuman buat makan biasa aja 2 tahun mungkin kita bisa hidup. Gitu saat itu kumpulin. Tapi ternyata hobi naik Mas saat itu, yang saya nggak menyangka itu. Jadi gila bener saat itu. Bahkan nyelesain rumah ini kan saat COVID. Ini uang dari COVID, jualan 5 bulan. Yang sebetulnya nggak hobi aja mereka di rumah daripada nganggur kan. Sampai harga itu meningkat berkali-kali lipat. Untuk produksi sama penjualan itu udah nggak seimbang Mas. Kita posting, bahkan sampai nggak posting 5 menit cair. Waktu itu ada teman bakul yang minta juga kan gitu. Saya kirimi burung 40 ekor. Selasanya sampai sana kan, itu hari Jumat sudah minta lagi. Kalau kita kayak donat itu bisa cetak cepet, enak. Kalau pernah kita nemuin kendala di beternak burung, ada memang. Saya ngalamin 3 kali mungkin ya. Karena keteledoran saya, jadi SOP nggak berjalan, itu saya keteledoran, saya mati burung banyak itu 3 kali saya ngalamin. Tapi kalau dibilang itu sebagai jatuh bangun, enggak. Saat itu untuk memenuhi kebutuhan konsumen, ya berusaha dan berdoa Mas. Jadi intinya kan kalau kita cuman punya burung segitu jumlahnya, burung kan harus proses ya untuk
menghasilkan produksi, ya nggak bisa dilepas dari proses Mas. Tetap kita cuman berjalan seperti itu. Cuman saat itu yang muncul adalah PD. Cuman yang sering jadi masalah itu kayak orang usaha, musuhnya adalah diri kita sendiri. Ya kita males, kita nggak disiplin, kita mau belajar, kita baca-baca literasi, kita kumpul teman-teman, bahwa oh kita ada masalah ini nih, kita sharing-sharing ilmu gitu, share-share ilmu, biasanya ketemu jalan keluarnya. Tapi kalau kita males baca, udah nggak disiplin, susah maju. Indukan yang diproduksi ya, kalau di Vin ini yang Sempak lakukan adalah kan ada induk produksi dan ada foster. Foster itu kita pakai 225 pasang foster. Indukan produksi tepatnya saya juga tidak tahu, tapi sekitar 125 sampai 140-an ekor lah, pasang lah itu. Karena kalau jumlah tepat sudah tidak tahu saya. Kita pakai inkubat, pakai fostering itu atau babuan tadi untuk mempercepat produksi. Ya, simple. Sekarang kalau inkubator, kemudian kita harus hand feeding. Masnya bisa bayangin nggak? Saat kita harus hand feeding per bulan 200 ekor. Kita lebih simpel, kita cuma ngasih pakan dari pagi sampai sore jam 3 kan di sini kegiatan dari jam 7 sampai jam 3 udah selesai. Putaran rasio burung itu sebenarnya kan 2 bulan sekali produksi kalau Vin ini. 14 hari dia mengeram, 40 hari dia meloloh. Setelah itu dia bertelur lagi kan. Tapi kalau kita pakai fostering itu 2 bulan bisa 4 sampai 5 kali bertelur. Kadang kalau yang luar biasa 6 kali ada. Jadi kebutuhan di Vin itu sebetulnya semuanya laku. Bahkan dari loloan itu sering ada teman-teman yang minta ke sini paut-paut baru-baru sapih lah, lepas sapih gitu. Banyak permintaan sebetulnya, tapi kebetulan sampai saat ini kita belum menyediakan untuk itu. Kalau terlalu muda ada kerentanan biasanya, apalagi untuk Gold Ahmadiyyin saat posisi dia molting ganti bulu itu salah satu posisi paling rentan. Jadi biar yang rentan-rentan biar di sini aja kita yang repot, nanti untuk para pelanggan kita dapat yang udah siap breeding, yang udah aman-aman. Kalau perjuangan pemasaran ya, saya pernah mengalami namanya menggendong sangkar burung. Saya jual ke pasar burung, menawarkan sampai ke pasar Pasti Yogyakarta, sampai ke pasar Muntilan, gendong sangkar itu saya pernah. Kemudian pernah mencoba sampai store ke pengepul gitu, titip tempat pakan ternak, tempat jual burung, itu saya pernah mengalami. Kemudian medsos semakin enak kan. Posting kan ada grup-grup juga di Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada di Hakim Aviari gini. Saya mau nggak mau terbantu kejual nanti ini dengan munculnya saya di Hakim Aviari itu. Lah dengan banyak sekali kemudahan seperti ini, apalagi yang diragukan untuk kita memulai beternak burung Vin. Long weekend itu teman-teman dari Jakarta, dari Surabaya, kadang dari Sumatera, dari Kalimantan, mereka bahkan saat mereka ke Jogja udah mengagendakan bahwa mereka akan ke Sempak Vin. Penjualan Vin nomor 1 masih Pulau Jawa. Pulau Jawa dengan juaranya DKI Jakarta tetap nomor 1. Permintaan paling gede di DKI Jakarta. Kalau luar pulau, Sumatera masih nomor 1-nya. Nah ini untuk pengiriman luar negeri, kita itu di Indonesia itu surganya burung Vin. Dari apalagi Indonesia Timur, Vin-nya luar biasa itu. Sering sekali, bukan cuma pernah ya, ini sering sekali permintaan-permintaan dari teman-teman luar negeri. Breedingnya kita ada teman-teman itu bisa, cuman kita tidak tahu
surat menyuratnya seperti apa, legalitas seperti apa, kita tidak ada sampai saat ini, belum ada lah. Kalau tidak ada kan nanti tidak mungkin ada. Semoga ini belum ada, biar semoga ke depan ada yang ngasih dari mungkin dinas-dinas terkait mengedukasi kita. Ekspor itu apa sih, dokumen apa yang harus kita lengkapi, apa yang harus kita buat gitu. Karena sebetulnya pasarnya ada, dan itu saya yakin akan menambah devisa negara kan kalau itu sampai berjalan itu. Kita tidak berniat untuk ekspor burung-burung tangkapan liar gitu, mudah hutan gitu, enggak. Kita berniat ekspor hasil peternakan kita. Fin ini kan sebetulnya baru, saya pikir baru, jadi sudah ada sejak lama, cuman belum ada tersosialisasi kan, masih kurang tersosialisasi ke masyarakat. Lomba ada, sejarah pertama kali lomba event Fin 2019 itu Mas Pandes yang buat. Kemudian setelah kita tahu kan, oh bahwa bikin event Fin itu seperti ini toh, penilaiannya seperti ini, karena saat itu ada juri dari luar. Akhirnya beberapa teman di Indonesia juga dimentoring untuk penjurian. Akhirnya bisa penjurian, kita berani membuat event. Kemudian muncul event di Jakarta, di Solo saat itu, di Jogja juga muncul. Ini di Jogja ada per tahun ini, per tahun ada untuk di Jogja. Ini salah satu contoh pialanya, yang lain juga ada. Itu akan ada lagi untuk next year, untuk teman-teman penghobi bisa hadir di Jogja untuk melihat eventnya itu. Di sini ada beberapa kali jackpot. Contohnya kita pernah keluar di Gol Amadin tuh half shader, kita pernah keluar 2 kali. Saya ada muncul mutasi si green. Di mutasi si green itu pun awalnya ya hoki, kita keberuntungan. Longtail cremino itu di sini juga hoki. Tapi setelah hoki itu ya, jadi saya bikin, setelah kita tahu map genetik ya kita bikin berlangsung terus-menerus gitu. Semua orang punya keinginan dan selera masing-masing. Jadi misalnya yang bagus GA biru enggak bisa, GA hijau pun cantik. Tidak ada burung yang tidak cantik. Empret Jawa itu cantik, indah, sama. Setiap fin punya kecantikan masing-masing. Tapi kalau kita ngomongin burung yang bagus di event, itu punya kriteria sendiri. Misalnya di burung Gol Amadin, paling penting datang pertama kali ke event adalah burungnya itu perform. Bagus mengkilat, bukan bulu tua, bukan burung lagi molting atau ganti bulu. Di Gol Amadin, top mutasinya itu kan ada albino, lutino saat ini. Di MJ Holland atau Society Fin Land Eropa itu ada pearl mutasi, ada cremino juga. Itu mewah-mewah. Di Zebra Fin ada Eumu, ada Karkol, ada full orange, ada triple black gitu. Harga burung fin itu kan karena jenisnya banyak, mutasinya banyak. Jadi seringkali kan orang tanya ke saya, Mas minta price list. Jadi burung fin itu tidak bisa dibikin price list karena nggak seperti rokok. Empret Jepang beda warna, beda usia, itu beda harga. Di kita mulai dari 200.000 per pasang sampai berapa ya, mungkin tadi ada yang 10 juta per ekor kan juga ada ya. Jadi ya seperti itu, ringnya kita ada yang cuman sepasang 1,5, sepasang 1,2, sepasang 7 juta, 8 juta, ada. Kalau bertumbuh dan terus maju, alhamdulillah saya dipermudah. Kuncinya cuman paling penting disiplin ya, sama jujur Mas. Biarkan pelanggan mendapatkan yang layak dengan budget mereka. Mereka deal dengan burung 1 juta, ya mereka mendapatkan burung yang layak di harga 1 juta. Jangan sampai sepakat burung harga 2 juta, kita kirim ke sana dengan burung yang harganya cuman 500.000. Itu pelanggan nanti akan kapok.
seperti itu.